Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Nengah Diriani, NIM 22010020101119. Dalam video ini saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Siwa Sidanta. Arti kata Siwa Sidanta, di mana kata Siwa di sini bermakna paham siwa, sedangkan kata Sidanta bermakna ajaran agama. Jadi dapat dikatakan bahwa Siwa Sidanta merupakan paham yang berisikan ajaran-ajaran dari Tuhan Siwa. Mengapa penting mempelajari ajaran Siwa Sidanta? Tentunya penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang ketuhanan, jiwa, dan alam semesta, serta menuntun manusia menuju moksa melalui pengetahuan yoga dan dharma. Selain sebagai dasar ajaran Hindu Bali, Siwa Sidanta juga berperan dalam melestarikan budaya serta membentuk nilai moral dan kehidupan sosial yang harmonis. Ajaran Siwa Sidanta di Bali merupakan hasil alkulturasi ajaran Hindu yang berkembang di Indonesia dan berbeda dari versi di India. Ajaran ini menempatkan Siwa sebagai realitas tertinggi, serta dikukuhkan dalam lontar-lontar Siwa Tattva. Selain itu, ajaran ini juga menyerap unsur dari berbagai sekte, tradisi lokal, adat istiadat, dan ajaran tantra, sehingga tidak hanya menjadi ajaran keagamaan, tetapi juga sistem filsafat khas yang mencerminkan keberagaman tradisi Hindu di Nusantara. Siwa Sidanta menjadi ajaran Hindu yang dominan di Bali karena memiliki akar sejarah yang kuat, didukung oleh kerajaan dan selaras dengan budaya setempat. Ajaran ini mengalami alkulturasi dengan kepercayaan lokal seperti dikodifikasi dalam lontar suci. Keunggulannya yang fleksibel dan inklusif mampu menyerap unsur dari sekte lain tanpa kehilangan inti ajarannya, sehingga membuatnya lebih mudah diterima dan bertahan sebagai ajaran utama Hindu di Bali. Perbedaan utama ajaran Siwa Sidanta di India dan di Bali terletak pada dasar ajaran, alkulturasi budaya, serta praktik keagamaannya, di mana dalam dasar ajaran di India Siwa Sidanta berlandaskan Weda dan agama dengan fokus pada bakti atau devosi, pengetahuan, dan disiplin spiritual untuk mencapai moksa. Sedangkan di Bali, ajaran ini mengalami alkulturasi dengan kepercayaan lokal dan dikodifikasi dalam lontar-lontar suci seperti Buana Kosa, Waraspati Tattva, dan Tattva Jenana. Nah, dalam alkulturasi budaya, Siwa Sidanta di India berkembang sebagai ajaran Saiwisme murni, dan sementara di Bali, ajaran ini berpadu dengan tradisi lokal seperti pemujaan leluhur dan konsep Trimurti. Dalam praktik keagamaannya, di India, praktik keagamaannya lebih menekankan bakti, yoga, dan meditasi. Sedangkan di Bali, ajaran ini lebih banyak diwujudkan dalam ritual Hindu seperti upacara pancayatnya dan sistem pemujaan berbasis pura. Sumber-sumber ajaran Siwa Sidanta terdapat 9 sumber. Yang pertama, Buana Kosa. Buana Kosa ini mengajarkan konsep ketuhanan dalam 11 bagian,
yang mencakup sunya, moksha, yoga, serta berbagai aspek kosmologi dan spiritual. Kemudian, sumber yang kedua yaitu Buana Sangsepa, di mana Buana Sangsepa ini membuat ajaran tentang moksha, yoga, kosmologi, ajaran suci, Pancabayu, Triguna, Triloka, dan Dewata Nawasanga. Sumber yang ketiga yaitu Tattwa Sanghyang Mahajanana. Mahajanana ini adalah salah satu lontar Uya Tattwa yang mengajarkan Atma Janana atau pengetahuan tentang hakikat diri untuk mencapai kelepasan melalui Janana Sandi, yaitu pengetahuan yoga. Sumber keempat yaitu Waruspati Tattwa. Waruspati Tattwa ini mengajarkan konsep siwaistik termasuk Cetana Acetana, Siwa Tattwa, Triguna, Atma, Moksha, serta aspek spiritual seperti Astasiddhi dan Dasasila. Sumber yang kelima yaitu Catur Yuga Wibisastra, di mana sumber ini mengajarkan tentang siklus 4 zaman atau disebut dengan Catur Yuga, yaitu Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Sumber yang keenam yaitu Sabta Buana atau Sabta ini mengajarkan tentang 7 lapisan dunia atau 7 tingkatan alam dan kosmologi Hindu. Konsep ini menggambarkan struktur alam semesta yang terdiri dari Burloka, Buahloka, Swahloka, Mahanaloka, Jananloka, Tapaloka, dan Satyaloka. Sumber yang ketujuh yaitu Tattwa-Wid. Sumber ini mengajarkan tentang konsep filsafat dan esensi kebenaran dalam ajaran Hindu, khususnya dalam pemahaman hakikat kehidupan, alam semesta, dan Tuhan atau Siwa. Sumber yang kedelapan yaitu Dharma Wisesa. Dalam sumber ini mengajarkan tentang hukum dan etika dalam kehidupan, khususnya dalam konteks kebenaran atau dharma, keadilan, serta tata aturan sosial dan moral dalam ajaran Hindu. Sumber yang terakhir yaitu Sabda Pralina. Sumber ini mengajarkan tentang konsep pralina atau kehancuran, kematian. Dalam ajaran Hindu, khususnya terkait siklus kehidupan kematian dan perjalanan roh setelah meninggalkan tubuh. Mempelajari ajaran Siwa Siddhanta dapat dilakukan melalui pemahaman kitab-kitab suci seperti Buana Kosa, Waruspati Tattwa, dan Tattwa Janana yang membahas konsep ketuhanan, moksha, dan kosmologi Hindu. Tentunya bimbingan dari guru spiritual atau sulinggih juga penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, praktik ritual seperti pemujaan Siwa, meditasi, serta pelaksanaan etika Hindu seperti Trikaya Parisuddha dan Dasasila membantu dalam penghayatan ajaran ini. Tentunya melalui kombinasi pembelajaran teori, praktik spiritual, serta pelaksanaan nilai-nilai kehidupan, seseorang dapat memahami dan mengamalkan ajaran Siwa Siddhanta secara menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.